Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto. Saudaraku, anak-anakku, pada channel Klinik Bahasa dan Sastra kali ini Gus Luken akan menyampaikan pemakaian kata benda atau nomina. Ini saya sampaikan karena dengan bisa memahami pemakaian kata benda, maka kita akan mudah dalam menganalisis kalimat tunggal ataupun kalimat kompleks. Oleh karena itu, silakan memperhatikan penjelasannya saya dengan cermat. Baik, saudaraku, kata benda ini merupakan kata yang merujuk pada bentuk objek konkret ataupun abstrak. Jadi merujuk pada benda, baik itu secara konkret atau nyata maupun yang tidak nyata. Biasanya menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Bisa berupa nama seseorang, hewan, tumbuhan, tempat, dan semua hal yang bisa dibendakan. Ini pengertian dari kata benda. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengenal beberapa ciri kata benda. Ada 4 ciri kata benda yang harus kita pahami. Yang pertama, bisa diperluas. Jadi kata benda ini bisa diperluas dengan kata yang, lalu akan diikuti oleh kata sifatnya. Oke, misalnya sepeda. Kita cek dengan perluasan yang, ternyata masih logis, sepeda yang cantik. Oh, kalau begitu, sepeda adalah kata benda. Kunci yang praktis, bunga yang harum. Nah, berarti sepeda, kunci, bunga ini adalah jenis kata benda. Kemudian yang kedua, bisa diingkarkan dengan kata bukan. Jadi misalnya pelakunya bukan dia, misalnya. Oh, berarti dia adalah kata benda. Pelakunya bukan Ida, berarti Ida juga kata benda. Bukan kertas, ya. Kertas adalah kata benda. Lalu ciri yang ketiga adalah bisa mengalami reduplikasi atau pengulangan. Pintu, mobil misalnya, mobil bisa diulang. Dan yang keempat cirinya adalah bisa mengalami pemajemukan. Kalau ada kata tanah, maka dimajemukkan bawah tanah misalnya. Ada kata peran serta, tumpang tindih lah. Ini adalah semuanya merupakan jenis kata benda. Tanah, peran, kemudian tumpang. Nah, ini. Lalu kata benda ini fungsinya dalam kalimat sebagai apa? Ini yang perlu kita kenali juga. Bagian B, fungsi dalam kalimat. Kata benda dalam sebuah kalimat berfungsi sebagai subjek, objek, ataupun pelengkap. Misalnya, pemerintah daerah membangun jembatan layang. Ada kata pemerintah daerah. Ini kata benda karena dia sebagai subjeknya. Membangun ini jenis kata kerja sebagai predikatnya, maka apa yang dibangun? Jembatan layang. Karena itu dari sisi ini kata benda itu sesuai untuk jawaban dari pertanyaan apa atau siapa. Apa apabila jawabannya menunjukkan benda, siapa apabila jawabannya menunjukkan manusia atau hewan. Sehingga dari sini kita lebih jelas bahwa kata benda bisa sebagai subjek. Contoh yang kedua, Paman Ali mencarikan aku pekerjaan. Paman ini adalah
karena orangnya bisa dilihat, bisa itu berupa kekeluargaan, maka dia kata benda. Ali juga demikian, ini menunjukkan manusia, jadi ini kata benda. Pekerjaan, pekerjaan ini sesuatu yang abstrak tapi bisa diwujudkan. Oleh karena itu pekerjaan juga kata benda. Jadi kata benda ini juga bisa berasal dari kata yang dibentuk dengan imbuhan sehingga menunjukkan kata benda. Jadi misalnya kata kerja ternyata diberi kean menjadi pekerjaan. Kata pekerjaan bisa berupa proses, bisa berupa hasil. Kemudian saudara saya 4 orang, menunjukkan ya kekeluargaan. Saudara berarti juga kata benda. Kemudian orang ini juga kata benda. Nah, dari sini maka kita akan juga mengenali jenis kata benda. Berdasarkan jenisnya, ada kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret ini menunjukkan benda yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dipegang. Misalnya ruang, api, aktor, akun. Ini semuanya bisa dilihat secara nyata. Kemudian yang kedua, kata benda abstrak dibentuk dari pengimbuhan yang menghasilkan pembendaan. Tanam, kalau diberi menjadi menanam, ini menjadi kata kerja. Tapi ketika diberi pean menjadi penanaman, menunjukkan proses, ini adalah kata benda. Persaudaraan, pergaulan, pengajian, penjabaran, ketuhanan, keadilan. Kata-kata berimbuhan ini dalam kalimat nantinya bisa sebagai subjek atau objek. Ingat, kata benda berfungsi sebagai subjek atau objek. Berikutnya, D. Dalam hubungan kekeluargaan, kita mengenal kata ibu, kata bapak, kata adik, guru, dokter, kapten, dan sebagainya. Kata-kata tersebut bisa berfungsi sebagai kata benda yang menyatakan hubungan kekeluargaan dan kata sapaan. Bagaimana perbedaan penggunaannya? Kita lihat. Yang pertama, jika kata tersebut sebagai kata benda, maka maknanya menunjukkan kata benda. Karena itu ditulis huruf kecil. Misalnya, seorang profesor sedang meneliti. Nah, profesor ini menunjukkan sesuatu, menunjukkan benda, yaitu orang yang mempunyai gelar profesor. Ikuti petunjuk guru. Lah, guru menunjukkan mengarah pada seseorang atau benda. Saya akan membantu ibu. Ibu juga menunjuk seseorang. Namun pada kalimat contoh yang kedua ini sebagai sapaan, maka dipakai untuk menyapa. Karena itu ditulis huruf kapital atau huruf besar di awal kata tersebut. Misalnya, pagi profesor. Nah, karena menyapa, maka itu adalah hubungan kekeluargaan yang berfungsi sebagai kata sapaan. Nah, baiklah guru, ini menyapa, maka guru diawali dengan huruf kapital. Kapan ibu pergi? Nah, ini dialog dengan ibu, menyapa, sehingga i-nya harus huruf kapital. Demikian ciri kata benda, sehingga ketika di dalam sebuah kalimat, maka kita akan mengenali dan akan paham penggunaannya. Dia sebagai subjek atau sebagai objek. Contoh
dalam penggunaan kalimatnya ya. Persahabatan memengaruhi sikap dan tindakan kita. Persahabatan sebagai subjek, memengaruhi sebagai predikat, sikap dan tindakan kita sebagai objek. Yang kedua, Indonesia adalah sebuah pulau. Indonesia sebagai subjek. Bagaimana Indonesia adalah sebuah pulau, ini sebagai predikatnya. Yang kedua, semua siswa harus berpakaian dengan benar di sekolah. Semua siswa, ini kata siswa ini sebagai kata benda, maka semua siswa merupakan kelompok kata benda atau frase benda sebagai subjek. Harus berpakaian sebagai predikat dengan benar. Keterangan keadaan, kemudian di sekolah adalah keterangan tempat. Contoh nomor 4, mengajar adalah sebuah mahakarya. Mengajar sebagai kata benda, sebagai subjek. Ini adalah prosesnya. Kemudian mahakarya, inilah kata benda. Oke. Mohon maaf tadi mengajar karena imbuhannya ini menunjukkan kata kerja. Jadi yang kata benda adalah mahakaryanya ini. Jadi kalimat itu adalah kalimat yang menggunakan proses pola balikan. Yang kelima, perusahaan telah berinovasi dalam mesin berteknologi tinggi. Kata bendanya adalah perusahaan dan mesin. Perusahaan sebagai subjek, mesin sebagai objeknya atau pelengkapnya. Nomor 6, perusahaan memasak memiliki promo. Promo ini kata benda, perusahaan juga kata benda. Demikian sekelumit tentang pemakaian kata benda dalam sebuah kalimat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.